Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya agama yang katanya membawa pesan damai, kok malah sering jadi pemicu konflik sosial dan politik? Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan coba bongkar argumen dari sumber kita untuk cari tahu jawabannya. Ini dia kan paradoksnya. Pertanyaan yang kayaknya semua orang pernah pikirkan, tapi susah banget jawabnya. Gimana bisa sesuatu yang tujuannya menyatukan, malah sering jadi alasan kita terpecah belah? Wah, sumber kita ini langsung ngegas dengan kutipan yang cukup provokatif ini. Dan sebetulnya inilah inti masalah yang mau kita bedah. Gimana caranya emosi bisa ngambil alih akal sehat kita, apalagi kalau udah bawa-bawa nama agama. Ternyata, menurut sumber kita, akarnya itu bukan di spiritualitasnya, tapi di politisasinya. Konflik ini, katanya, adalah sebuah produk rekayasa, bukan sifat asli dari keyakinan itu sendiri. Gimana ceritanya? Yuk kita telusuri lebih dalam. Jadi intinya gini, konsep-konsep spiritual yang tadinya personal dan mendalam, itu seolah-olah dibajak. Dibentuk ulang jadi senjata untuk mengontrol masyarakat. Fokusnya itu digeser. Dari yang tadinya soal hubungan pribadi dengan Tuhan, jadi soal identitas kelompok yang kaku, yang siap dibenturkan satu sama lain. Oke, bukti pertama, menurut sumber kita, itu ada di depan mata kita setiap hari, bahasa. Ada manipulasi yang disengaja pada istilah-istilah kunci keagamaan yang terjadi pelan-pelan seiring waktu. Coba kita mundur jauh ke belakang. Jauh sebelum kita kenal kata agama yang terkesan kaku dan terstruktur, sumber kita memperkenalkan istilah aslinya dalam bahasa Arab, din. Nah, makna din ini ternyata sangat cair, sangat tergantung konteksnya. Menarik banget nih. Jadi ada satu momen saat berhadapan dengan orang yang kurang pakai nalar, Nabi justru menjawab, din itu adalah akal, ya, akal sehat, pemikiran rasional itu sendiri. Di kesempatan lain jawabannya beda lagi, din adalah akhlak yang baik. Ini langsung nyambung ke etika, ke moralitas personal. Jadi intinya bukan cuma apa yang kamu yakini di kepala, tapi gimana kelakuanmu sehari-hari. Bahkan, pernah juga dijawab din itu adalah nasihat. Ini menyoroti perannya sebagai bimbingan atau panduan hidup. 3 jawaban yang beda banget untuk 3 konteks yang berbeda. Ini kan nunjukin banget ya betapa fleksibel dan personalnya konsep aslinya. Jadi, kalau kita sandingkan, bedanya tuh kayak langit dan bumi. Di satu sisi ada din yang cair, personal, dan fokusnya ke bagaimana kita bersikap. Di sisi lain, ada agama. Sebuah konsep yang menurut sumber kita adalah konstruksi politik yang kaku, institusional, dan fokusnya ke apa doktrin yang harus kamu ikuti. Dan ternyata sejarah juga mendukung argumen ini loh. Istilah agama itu ternyata ciptaan yang relatif baru di Nusantara. Baru benar-benar dilembagakan di abad ke-20. Jauh sebelumnya, kita lebih kenal istilah-istilah spiritual yang lebih cair. Contohnya, Dharma. Oke, sabar dulu. Kita perlu kenalan sama satu istilah kunci ini. Eskatologi. Gampangnya, ini studi tentang akhir zaman, tentang apa yang terjadi setelah kematian. Kenapa ini penting? Karena menurut sumber kita, konsep-konsep tentang akhirat inilah yang kemudian jadi alat kontrol yang luar biasa kuat. Nah, ini dia tujuannya. Sumber kita mengklaim kalau konsep-konsep seperti pahala dosa dan surga neraka itu sengaja dipertajam dan ditekankan habis-habisan untuk mencapai tujuan politik tertentu. Mekanismenya tuh simple banget, tapi super efektif. Persis kayak kita kasih permen ke anak kecil biar nurut. Janji surga dan ancaman neraka ini dipakai buat memotivasi pengikut dan memastikan mereka patuh tanpa bertanya. Efektif banget kan buat menggerakkan massa? Tapi pertanyaannya, kok bisa ya cara kayak gini efektif banget? Nah, menurut sumber kita, jawabannya ada di luka masa lalu kita sebagai bangsa. Kolonialisme meninggalkan bekas yang membuat masyarakat jadi sangat rentan terhadap kontrol semacam ini. Penjajahan itu ninggalin bekas yang dalam banget. Sumber ini merinci gimana masyarakat sengaja dibuat bodoh dan bergantung. Ini pada akhirnya menciptakan lahan yang subur banget untuk manipulasi politik yang dibungkus dengan jubah agama. Dan kutipan ini, ini kayak nangkep perasaan pahit dari kesadaran itu. Sebuah kesadaran bahwa kerentanan kita sebagai masyarakat yang berakar dari sejarah telah dan mungkin masih terus dieksploitasi oleh berbagai kepentingan politik. Oke, dari sejarah kita lompat ke zaman sekarang. Karena ternyata alat-alat kontrol lama ini masih dipakai loh. Sumber kita pakai isu kontemporer buat nunjukin kalau dinamika ini masih sangat relevan sampai hari ini. Contohnya nih, mungkin Anda juga sering lihat soal kontroversi oknum yang mengklaim sebagai keturunan Nabi.
Publik, terutama anak-anak muda, mulai kritis dan bertanya, kok bisa seseorang yang ngaku keturunan nabi, tapi perilakunya kasar dan penuh amarah? Padahal nabi sendiri dikenal welas asih. Terus sumber kita ngasih satu pukulan telak yang logis banget, pakai matematika sederhana. Secara genetika, setelah 7 generasi saja, sisa DNA kenabian itu secara matematis hanya 1/128. Angka yang kecil banget kan? Ini jadi cara untuk menantang klaim otoritas yang hanya didasarkan pada garis keturunan. Dan ini yang menarik, ada perbedaan besar antar generasi dalam respons hal ini. Menurut sumber kita, generasi yang lebih muda yang lahir setelah tahun 2000-an cenderung lebih sadar dan gak gampang termakan taktik kontrol model lama. Kenapa? Karena mereka tumbuh besar di era keterbukaan informasi. Terus solusinya apa dong? Kalau masalahnya serumit ini. Nah, lucunya, menurut sumber kita, solusinya tuh justru ada di dalam diri kita. Kuncinya bukan mengubah agama atau faktor-faktor di luar sana, tapi mengubah kesadaran dan cara berpikir kita sendiri. Langkah-langkah praktisnya sebenarnya simpel, tapi butuh keberanian. Pertama, akui dulu kalau kita semua ini rentan untuk dibodohi. Kedua, pakai akal sehat kita sebagai alat utama. Dan ketiga, jangan cuma ikut-ikutan. Selidiki sendiri, jangan taklid buta. Ini semua tentang memberdayakan diri kita untuk berpikir mandiri. Dan sebagai penutup, kami tinggalkan Anda dengan pertanyaan reflektif ini. Sebuah pertanyaan yang semoga bisa mendorong kita semua untuk melihat dunia di sekitar dengan kacamata yang baru. Jika semua konsep ini adalah alat, siapa ya yang sedang memegang dan menggunakannya hari ini? Dan yang lebih penting lagi, untuk kepentingan siapa kita dibikin kehilangan akal dan saling bertengkar?